Zainuddin Amali resmi mundur secara informal sebagai Menpora. Alasan agar lebih fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI menjadi faktor utama melepas jabatan sebagai Menpora. Dan untuk membahas hal tersebut, kami akan berbincang dengan pengamat olahraga Abdul Haris langsung lewat sambungan Zoom. Salam olahraga, Bung Haris, apa kabarnya? Salam olahraga, alhamdulillah baik, Nana. Ya, Bung Haris. Presiden memastikan Zainuddin Amali sudah mundur secara informal sebagai Menpora. Bagaimana situasi sebenarnya saat ini, Bung? Ya memang kalau kita dengar ya kemarin Menpora beserta jajaran PSSI ini menghadap kepada Presiden dan dari situ dinyatakan bahwa Menpora mengaku sudah meminta izin Presiden untuk fokus di sepak bola dan di situ disinyalir bahwa sebagai sinyal Menpora akan mundur dan itu juga dibenarkan tadi ya. Tadi pagi juga Presiden Jokowi sudah membenarkan bahwa secara informal Menpora sudah menyiratkan mundur ya sebagai Menpora dan ingin lebih fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dan di sini saya memberi apresiasi ya kepada Bapak Zainuddin Amali karena dengan terpilihnya beliau sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dan kemudian dia meninggalkan posnya sebagai Menpora, ini artinya dia menghindari konflik of interest ya, konflik kepentingan. Karena kalau seandainya dia masih menjabat sebagai Menpora kan ini agak membingungkan kalau seandainya Menpora mengundang PSSI, sementara misalnya ketumnya berhalangan hadir, artinya kan dia mengundang dirinya sendiri. Ini akan menjadi hal yang cukup tidak etik ya sepertinya. Ya, jadi kalau seandainya dia memilih mundur, ini kita patut apresiasi. Betul sekali, Bung Haris, di mana Menpora juga yang harusnya mengepalai seluruh cabang olahraga di Indonesia harusnya netral ya, bukan hanya berpihak ke salah satu cabang olahraga tertentu saja. Betul. Ini kan memang juga salah satu kritik ya kepada Pak Menpora Zainuddin Amali ini juga bahwa sejak dia menjabat Oktober 2019 sampai sekarang ini dia lebih banyak fokus ke sepak bola. Memang kedekatan dia dengan sepak bola ini cukup luar biasa ya. Artinya beberapa kali ajang-ajang sepak bola juga ini terselenggara karena Pak Menpora ini pasang badan ya untuk bisa melobi pemerintah, melobi kepolisian sehingga bisa berjalan dengan baik ajang-ajang sepak bola dan sepertinya hal tersebut membuat dia tanda kutip kecanduan kali ya pada dunia sepak bola sehingga akhirnya ikut menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Baik, Bung Haris, lalu kiprah Zainuddin Amali sebagai Menpora bagi olahraga nasional sejauh ini seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat kiprahnya secara garis besar ya bahwa memang belum ada yang ini kan ya belum mendapatkan apa yang diharapkan ya. Dia coba menggarisbawahi misalnya desain besar olahraga nasional ini kan PR yang belum terselesaikan oleh beliau. Kemudian juga dia mendapatkan tugas untuk menjalankan impres percepatan sepak bola nasional ini pun bisa dikatakan dari 2019 sampai sekarang belum bisa terlihat hasilnya ya, bahkan banyak sekali kasus-kasus olahraga ya yang memang bisa dikatakan terlewatkan dari pengawasannya. Ya salah satunya yang paling besar adalah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan jiwa. Ya, Bung Haris, lebih memilih Waketum PSSI ketimbang jabatan Menpora seperti yang tadi Bung Haris juga telah jelaskan ya, di mana Pak Zainuddin Amali ini seolah-olah kecanduan dengan sepak bola. Menurut Bung Haris sendiri, apa urgentnya agar fokus di PSSI yang begitu urgent sehingga Pak Zainuddin Amali ini memilih untuk fokus di PSSI? Iya, mungkin ini kalau saya sih melihatnya ini sebagai salah satu keseriusan pemerintah ya, bahwa pemerintah Presiden Jokowi ini kan memang sangat concern sekali kepada percepatan sepak bola nasional. Bahkan Presiden Jokowi ini kan menjadi satu-satunya presiden yang mengeluarkan impres untuk perbaikan sepak bola nasional. Dan dari situ mungkin salah satu caranya adalah
melakukan intervensi secara legal. Kalau orang-orang bilang kan ini ada 2 menteri di dalam tubuh PSSI ini intervensi. Kalau saya pikir ini intervensi secara legal, secara sah. Karena dengan memasukkan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, kemudian juga Zainuddin Amali, ini kan berarti kerjasama antara PSSI dengan pemerintah kan bisa lebih Ya. terjalin dengan baik ketimbang sebelumnya tidak ada tangan pemerintah di sana. Dan dengan begitu kan banyak kepentingan pemerintah juga yang bisa lebih terselesaikan karena kan di depan mata ini kita punya banyak sekali event-event internasional ya seperti paling dekat tuh Piala Asia U20, kemudian juga ada Piala Dunia U20 di bulan di pertengahan tahun. Ini kan tentu membawa nama besar Republik Indonesia ya dan di situ juga ada kepentingan uh, pemerintah di sana dan mungkin Presiden Jokowi juga di akhir-akhir masa jabatannya ingin meninggalkan legacy ya, ingin meninggalkan jejak prestasi dan disitulah mungkin di dilakukan intervensi dalam tanda kutip secara legal dengan memasukkan 2 menteri ke dalam tubuh kepengurusan PSSI. Ya baik, Bung Aris, lantas bagaimana dengan Pak Erick Thohir yang juga masih menjabat sebagai menteri? Ya saya pikir kalau Erick Thohir ini tidak masalah ya. Saya tidak berharap Pak Erick Thohir ini mundur. Ya. Justru dengan keberadaan Pak Erick Thohir di Menteri BUMN ini akan lebih mempermudah jalannya percepatan sepak bola nasional karena dengan begitu dia akan punya kaki juga di BUMN untuk bisa mendorong agar BUMN ini bisa menjadi sponsor turnamen-turnamen sepak bola, baik itu liga atau bahkan bisa menjadi sponsor klub-klub ya. Dan ini tentu akan jadi sebuah hal yang positif karena kita bisa contoh ya misalnya di Jepang ya, J-League itu bisa terselenggara dulu dari awalnya karena ada kerjasama yang bagus dari pemerintah dan juga Federasi Sepak Bola Jepang. Bagaimana pemerintahan di sana itu mendorong BUMN untuk bisa menjadi sponsor sehingga keuangan klub menjadi lebih terjaga, tidak ada lagi keterlambatan gaji misalnya. Dan juga tidak, kalau saya pikir Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan sebagai Ketua Umum PSSI kalau bisa mengaturnya dengan baik ini tidak ada masalah ya. Beda dengan Menpora dan juga Waketum PSSI ini karena saling beririsan. Nah, dan juga banyak ya menteri-menteri lain dan juga pejabat-pejabat kabinet lain yang juga menjadi ketua umum federasi-federasi seperti misalnya Luhut Binsar Panjaitan yang sebagai ketua umum PRSI dan juga yang lainnya ya. Dan juga pernah ya di tahun 91 itu Menko Kesra Azwar Anas menjadi ketua umum PSSI dan itu tidak masalah memang. Baik, Bung Aris, berarti peran pemerintahan ini sangat besar ya bagi dunia olahraga, khususnya juga ini sepak bola di tanah air. Iya, memang harus turun tangan ya karena saya pikir kita sudah lihat ya sejak eranya setelah Azwar Anas kemudian ada Agung Gumelar dan sejak era Nurdin Halid ya sampai sekarang itu PSSI bisa dikatakan turbulensinya sangat tinggi sekali. Bahkan tidak ada prestasi yang bisa diraih ya di level senior ya. Ya. Kalau di level junior kita tahu cukup banyak ya ada Piala AFF U19 2013, kemudian juga Piala AFF U16 ya 2018. Tapi di level seniornya tidak ada. Artinya diperlukan tangan pemerintah, diperlukan political will pemerintah untuk bisa mengubah kemajuan olahraga. Tapi memang tidak hanya di sepak bola ya, karena kalau kita lihat belakangan ini pemerintah terlalu fokus di sepak bola saja, padahal olahraga lain di Indonesia yang lebih berprestasi cukup banyak, ada bulu tangkis dan misalnya angkat berat, panahan misalnya, ini tentu harus juga diperhatikan, jangan hanya terus-terusan sepak bola saja yang diperhatikan. Ya, betul sekali. Baik, Bung Aris, dengan mundurnya Pak Zainuddin Amali sebagai Menpora di Indonesia, lantas sosok seperti apa yang selanjutnya layak mengisi posisi Menpora? Mengingat tugas berat tahun ini juga ada banyaknya gelaran multi-event seperti nanti Asian Games, kemudian juga persiapan Olimpiade 2024. Sebagaimana Bung Aris?
Iya, saya sih berharap kali ini ada terobosan baru yang dikeluarkan oleh Pak Presiden ya, karena sejak Indonesia merdeka sampai sekarang Menteri Pemuda dan Olahraganya itu tidak pernah ada dari seorang atlet. Iya, Sampai sekarang tidak ada tuh. Yang lebih fokus itu di masalah kepemudaannya saja. Padahal yang lebih lebih utama di Menpora itu kan keolahragaannya yang lebih terlihat selain kepemudaannya. Saya berharap ke depannya ini Menteri Pemuda dan Olahraga tidak hanya sekedar jabatan politis, bukan sekedar hanya jabatan yang bagi-bagi posisi politik ya kan. Kalau sekarang Pak Zainuddin Amali dari partai berwarna kuning misalnya, jangan iya. lagi nanti harus penggantinya dari sana. Paling tidak disinilah Presiden harus menunjukkan bahwa keseriusannya untuk membenahi olahraga secara umum, dan inilah kesempatan Pak Presiden untuk memberi kesempatan mantan atlet lah. Mantan Ya. atlet tuh banyak loh yang jadi politisi yang bisa ditunjuk sebagai Menpora baru, karena dengan posisinya sebagai mantan praktisi ya, mantan atlet ini tentu akan lebih paham dengan dunia olahraga dan bagaimana cara mengembangkan olahraga yang baik ke depan. Ya betul sekali Bung Haris, kita doakan saja yang terbaik bagi dunia olahraga di tanah air ini Bung Haris. Terima kasih banyak Bung Ya, Haris atas waktunya, salam olahraga. sama-sama, salam olahraga.